Halo friend, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan lancar rezekinya. Kali ini Mimin mau nyeritain alur film berjudul Helldog in the House of Bamboo, dimana film ini menceritakan polisi yang ditugaskan masuk ke dalam kelompok Yakuza. Oke, nggak usah panjang kali lebar, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bertato mendatangi seorang peternak ayam bernama Mad Dog. Dengan songongnya dia ngasih tahu kalau udah ngebunuh semua teman si Mad Dog dan berencana akan ngebunuhnya juga. Setelah menghabisi Mad Dog, pria bertato itu menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan film pun dimulai. Di masa lalu, sekumpulan gadis SMA yang lagi istirahat kerja dan asik ngegibah nih friend. Namun tiba-tiba ada kawanan perampok memasuki toko dan menembaki 3 gadis SMA tadi. Polisi sempat datang tuh ke lokasi. Usut punya usut, ternyata salah satu dari korban adalah pacar anggota polisi. Kembali ke masa sekarang, saat sedang duduk santuy, Ketua Kapolres bernama Anaiso menerima laporan kalau Mad Dog sudah dibunuh. Mendengar kabar itu, dia pun langsung OTW ke lokasi. Ternyata nih, pria yang udah ngebunuh Mad Dog tadi adalah mantan anggota polisi bernama Goro Idezuki. Dari hasil interogasi polisi diketahui jika Goro lah yang udah membalaskan dendam ke semua perampok yang udah ngebunuh pacarnya, termasuk si Mad Dog di awal film tadi tuh friend. Nah, buat nutupin kasus pembunuhannya, Goro ditugaskan menjadi agen rahasia untuk menghancurkan kelompok Yakuza Tosokai yang dikenal sadis. Saat ini kelompok Tosokai dipimpin oleh Toke. Selain itu ada Toki menjabat sebagai kepala bagian Tosokai, Bear menjadi sekretaris, serta Huji sebagai penasehat. Usut punya usut, kelompok Tosokai ingin membalaskan dendam atas kematian 2 bosnya kepada kelompok Expel yang dipimpin oleh Josh Uji. Di bawah naungan Tosokai ada sebuah kelompok Helldog yang dipimpin oleh Mikami, serta ada Muroka yang dikenal sebagai psikopat Yakuza karena dia sangat liar dan kejam dalam bertarung. Goro menyepakati memilih Muro untuk dijadikan partner. Untuk menyembunyikan identitasnya, Goro mengganti namanya menjadi Kanetaka Sogo, biar gampang kita panggil aja si Taka. 1 tahun kemudian, Taka sudah berada di Bangkok dan bergabung dengan Muro. Mereka berdua lagi ada misi buat nyabut nyawa salah satu anggota Expel. Setelah menunggu lama, pencabutan nyawa dimulai. Dengan menggunakan keahlian bela diri serta tenaga dalam dan tenaga luar, mereka berdua berhasil ngebantai anggota The Expel. Taka lalu mengabari Toki jika misinya udah sukses ngebunuh anggota Expel. Dan wanita ini adalah pacar Toki bernama Emiri. Keesokan paginya, Taka dan Muro memutuskan buat balik ke Jepang. Sewaktu Taka dan Muro sampai di kantornya, mereka berdua sempat kesel tuh karena pintunya nggak bisa dibuka. Ternyata itu semua ulah temennya yang sengaja ngeprank si Taka dan Muro. Taka nggak terima nih friend. Muro juga sempat ngamuk tuh ke mereka. Dengan santainya, Mikami mengatai Muro yang gak enak didengar nih friend. Ngeliat temennya diremehin, si Taka sempat ribut adu bacot sama si Mikami. Dan tiba-tiba Toki langsung keluar tuh dari ruangannya dan tanpa basa-basi ngasih bokoman ke perut Taka akibat ngebuat keributan di kantor. Anehnya si Muro justru minta si Toki buat ngasih bogeman kepadanya. Toki justru bilang kalau nggak seru mukul Muro, yang ngebuat semua orang di ruangan itu ketawa. Sejak saat itulah Muro ngerasa kalau dia cuma dianggap remeh.
Malam harinya mereka pergi ke rumah makan Padang milik istrinya Bear buat ngerayain kepulangan Taka dan Muro. Apesnya sewaktu Muro mau ikutan duduk bareng, Toki menyuruhnya mencari tempat duduk lain. Sing sabar ya Muro. Akhirnya nih Taka dan Mikami disuruh berpelukan sama si Toki sebagai tanda mereka udah berdamai. Setelah mereka semua pada cabut dari tempat itu, si Muro justru balik lagi buat nemui Koki bernama Ana yang ternyata adalah pacar Muro sewaktu di SMA dulu. Untuk mengenang masa lalu, Muro mengajak Ana ke kosannya buat nyicipi lagi apa milik Ana dan aksi bercocok tanam pun tak terelakkan. Sementara si Taka pergi ke tempat spa buat ngelemesin ototnya yang pada kaku tuh. Usut punya usut, ternyata wanita yang memijit Taka adalah agen rahasia juga bernama Noriko. Setelah selesai dipijit, Taka disuruh datang ke rumah si Toki karena ada informasi penting. Dan benar saja, dia dan Muro disuruh mengikuti tes menjadi pengawal pribadi Toki. Taka akhirnya pulang ke kontrakannya dan langsung mengirim info ke ketua Kapolres kalau rencana selanjutnya dia menjadi pengawal pribadi Toki. Sewaktu Taka mau tidur, dia dikejutkan dengan suara orang masuk ke dalam kontrakannya. Taka sempat kaget tuh, ternyata pacarnya Toki datang buat minta jatah ke Taka. Awalnya sih Taka sempat nolak karena takut kalau ketahuan. Tapi Emery udah gak tahan dan pastinya mereka pun enak-enak dong. Keesokan paginya, para pentolan Tosokai yakni Toki, Bear, dan Huji datang dengan membawa anak didiknya buat ngikutin tes menjadi pengawal bos besar. Huji saat itu sesumbar kalau anak didiknya lah yang akan lolos dalam seleksi pekerjaan itu. Tidak membutuhkan waktu lama, justru Muro dan Taka yang melumpuhkan anak buah Huji. Lalu mereka berdua lanjut untuk tes selanjutnya. Untuk mengetahui ketahanan fisik calon pengawal pribadinya, Toake pun langsung turun tangan tuh buat nyeleksi mereka. Untungnya nih, mereka nggak koit friend, karena di badan mereka udah ada rompi anti peluru dan anti miskin. Loh, kok miskin? Tak cuma ditembak gitu aja, para calon pengawal itu disuruh untuk baku hantam lagi. Sambil menahan rasa sakit, Muro dan Taka berjuang sekuat tenaga melawan anak buah Huji. Muro dan Taka akhirnya memenangkan pertarungan. Mereka langsung dibawa oleh Bear untuk menandatangani kontrak kerja, serta peraturan agar mereka tak terlihat seperti Yakuza, menghindari ditangkap oleh polisi. Karena sudah menjadi pengawal bos besar, Taka dan juga Muro mengikuti setiap Toke berbisnis ilegal jual beli gading gajah. Toke juga mengajak mereka ke sebuah bangunan yang belum jadi, dan Toke juga mengatakan berencana akan ngebunuh bos Expel. Cerita masih lanjut dengan Anaiso yang menemui Taka buat ngasih misi selanjutnya, di mana dia harus mencuri berkas kelompok Tosokai dari komputer Toke. Di sisi lain, Muro sedang asik kumpul bareng si Ana dan temennya. Namun di tengah permainan kartu, wanita bernama Nobana menceritakan jika dia mendapatkan bingkisan uang dan pesan sudah membalaskan dendam atas kematian ibunya dari inisial GI. Diketahui jika ibu Nobana juga tewas tertembak bersama 3 gadis SMA saat terjadi perampokan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan menurut Nobana, ada seorang temannya mengenali seorang polisi bernama Goro Iduzuki, di mana nama itu sesuai dengan inisial dari bingkisan yang Nobana terima. Sampai saat ini Muro belum tahu kalau Goro Iduzuki adalah nama asli dari Shitaka tuh friend. Terlihat Muro saat itu merasa kagum jika polisi yang sudah membalaskan dendam para korban. Setelah selesai dari nongkrongnya, Muro dan Ana balik lagi ke kontrakan buat enak-enak lagi tuh friend. Berpindah ke Taka yang berada di dekat kantor polisi tempat dulu dia bertugas. Ternyata seorang anggota polisi itu hanyalah meneriaki seorang perempuan jadi-jadian tuh friend. Takut penyamarannya terbongkar, Taka langsung pergi dari situ. Tapi sialnya ada anggota dari Mikami ngeliat si Taka yang berada di situ.
Karena tiap malam Emiri udah minta jatah berkali-kali dari si Taka, sampai-sampai dia kesiangan tuh bangunnya. Singkat cerita, di mana Toke bertemu pimpinan keluarga Kobe bernama Tawaraya dan menyuapnya untuk memasang penyadap di kelompok Nagoya untuk mengetahui aktivitas pemimpin Nagoya. Usut punya usut, pimpinan Nagoya bergabung dengan Josh Uji, pimpinan dari Expel, yang sampai saat ini Toke masih mencari keberadaan Uji dan berencana akan ngebunuhnya. Setelah sesuai dengan kesepakatan, mereka lanjut karaoke ditemani sama cewek-cewek cantik. Taka saat itu fokus sama satu cewek. Insting Taka mengatakan kalau ada yang tak beres dengan cewek gaun merah bernama Luka yang baru aja seminggu kerja. Dia pun menanyai perihal pekerjaan lamanya. Sewaktu Luka akan ngasih minuman ke Toke, tiba-tiba Taka langsung ngambil minumannya dan menyuruhnya buat nyobain dulu. Taka menjelaskan ada yang tak beres dengan tangan Luka yang kapalan akibat setiap harinya memegang pisau. Tapi pekerjaannya dulu bukanlah seorang chef. Toke lalu menyuruh Luka untuk minum minuman tersebut. Ternyata insting Taka bener tuh, kalau di minuman itu ada yang gak beres. Terjadi baku hantam antara Luka dengan Taka dan Shimuro. Mereka berdua sempat kewalahan melawan Luka yang sangat terlatih. Singkat cerita, Luka dibawa ke tempat penyiksaan. Sialnya, Toke menemukan sebuah pelacak dari telinga si Luka. Sadar kalau sudah dijebak, mereka semua bersiap dengan senjatanya masing-masing karena ada musuh yang datang. Pertarungan pun dimulai, di mana Taka dan Muro berusaha sekuat tenaga membasmi musuh yang datang tanpa henti. Setelah 1 abad mereka saling tembak, mereka berhasil menumbangkan musuh. Tapi sialnya mereka harus kehilangan Bear yang tewas terkena tembakan. Semuanya pun meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Muro menceritakan cerita seorang polisi bernama Goro Idezuki yang membalaskan dendam kematian gadis SMA yang tewas dibunuh oleh para perampok. Taka sempat keter-ketir tuh ngedengerin cerita dari Shimuro. Sementara Tawaraya dan pengawalnya tiba di rumah Josh Uji. Dari hasil perbincangan mereka nih, diketahui kalau yang mengirim Luka adalah Josh Uji nih friend. Karena tak terima dengan penyerangan Luka tadi, Toki membuntuti Tawaraya dan mengerahkan semua anggota buat nyerang balik. Taka dan Muro yang baru saja sampai langsung menyusul Toki dan sempat terjadi baku hantam yang sangat sengit yang menewaskan Josh Uji dan kelompok Kobe. Keesokan paginya, kelompok Tosokai sedang menyiapkan untuk upacara kematian Bear. Tapi nih, salah satu bawahan Mikami melaporkan kalau dia pernah melihat Taka diteriaki seorang polisi dengan sebutan Goro Idezuki, sama dengan yang diceritakan sama Muro tadi malam. Setelah upacara berdoa selesai, Toke mengumumkan yang akan menjadi sekretaris menggantikan posisi Bear. Awalnya Toke menunjuk Toki. Karena Toki menolak jabatan itu, akhirnya Taka yang menggantikan menjadi sekretaris. Muro sempat sedikit kecewa tuh sewaktu dia nanya ke Huji kalau dia dan Taka bukan lagi partner. Sewaktu mereka bertiga kumpul, si Toki langsung mukul bosnya tuh friend sampai jackpot. Toki berdalih kalau si Bear tewas akibat bosnya yang ikut dalam proses penyiksaan si Luka. Menyadari itu kesalahannya, Toki pasrah tuh sewaktu dibogem lagi sama si Toki. Melihat pemukulan itu, para anggota sempat gak terima tuh friend. Sebagai Yakuza yang mengakui kesalahannya karena udah mukul bosnya, Toki tiba-tiba ngeluarin pisau buat motong jarinya friend. Untungnya aksi Toki berhasil dicegah sama si Taka dan suasana sedikit tenang saat itu. Dan mereka melanjutkan lagi ke upacara berdoa. Tapi Mikami sempat adu bacot tuh sama si Taka. Menurutnya Bear tewas karena ulahnya si Taka. Muro tiba-tiba datang tuh dan ngasih paham ke Mikami.
Taka juga sempat melerai mereka berdua tuh. Bukannya ikut melanjutkan acara pemakaman Bear, dengan beringasnya Muro menghajar Mikami. Mikami juga sempat bilang tuh ke Muro kalau Taka adalah seorang polisi. Tak menghiraukan omongan Mikami, Muro nekat melempar Mikami dari lantai atas dan langsung tewas. Ya, kebukti tuh kalau Muro kelakuannya kayak psikopat, friend. Lalu ada seorang anggota yang lain tak terima melihat Mikami udah tewas. Dia berusaha melawan Muro tanpa ampun. Setelah berduel lama, Muro berhasil ngebunuhnya. Ngerasa ada yang tak beres dengan si Muro, Taka mencoba mencarinya. Dia cuma diem aja tuh ngelihat Muro berduel. Taka juga tak mengaku, friend. Sewaktu Muro menanyakan identitas aslinya, tiba-tiba keluar anggota lain berusaha menyerang Muro. Keesokan harinya, sewaktu Taka lagi jalan santuy, dia dicegat kawanannya menanyakan keberadaan Muro yang belum ada kabar. Tapi sialnya mereka dibuat babak belur tuh, friend. Taka nih bos, senggol dong. Tak lama setelah itu, Anaiso menemui Taka, menyuruhnya buat pensiun dulu, friend. Tapi Taka menolaknya. Taka sempat ditunjukin berkas Hitoke yang ternyata dulunya seorang polisi. Taka sempat kaget dong, soalnya dari awal Anaiso tidak mengatakan identitas asli Toke. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Emery datang tuh. Taka pun panik berusaha nodongin pistol ke arah Anaiso. Ya, lagi-lagi si Taka kena prank. Ternyata nih Emery adalah seorang agen rahasia juga. Di sisi lain, Muro menemui Nobana sambil nunjukin foto si Taka. Muro menyuruhnya untuk menanyakan kepada teman Nobana tentang polisi yang bernama Goro Idezuki. Kembali ke Emery dan Taka yang diperintah buat ngebunuh 3 pentolan Tosokai. Ternyata yang akan ngebunuh Huji adalah Noriko nih, friend. Karena Noriko ingin membalaskan dendam anaknya yang tewas karena ulah Huji di masa lalu. Emery juga sudah bersiap ngebunuh Toki dengan menukar suntikannya. Tapi ternyata Toki udah tahu kalau Emery akan ngebunuhnya. Dan Toki juga udah tahu kalau Emery sering bercocok tanam sama si Taka. Toki yang terkena suntikan kematian pun akhirnya tewas. Tak lama setelah itu, Muro datang ke rumah Toki dan berniat untuk meminta maaf karena udah ngebunuh Mikami. Tapi dia justru ngelihat Toki udah terbujur kaku dibunuh oleh si Emery. Beralih ke Noriko yang sedang mijitin Huji. Tak menunggu lama, Noriko mengambil jarum dan langsung menancapkan ke leher Huji sampai tewas. Sementara Taka sudah menyiapkan untuk rencana ngebunuh Toke di kantor. Taka sempat adu bacot dengan anak buah Toke dan mereka akhirnya baku hantam. Dengan menggunakan pistol yang dia siapkan, akhirnya berhasil ngebunuh mereka berdua. Dengan keadaan kaki yang pincang, Taka lalu menuju ke ruangan Toke. Awalnya Taka udah siap ngeluarin pistol, tapi Toke langsung nyodorin berkas miliknya ke Taka dan mengatakan kalau dulunya dia seorang polisi yang menyamar. Tapi Toke saat ini justru tertarik melanjutkan untuk menjadi Yakuza. Ternyata nih, friend, Toke juga baru tahu kalau Taka agen rahasia yang diperintah Anaiso. Toke mengajak Taka untuk ikut bersama menjadi Yakuza, tapi sayangnya Taka menolak. Dan baku tembak sempat terjadi, tapi dengan mudahnya Toke berhasil dikalahkan. Cerita masih lanjut dengan Taka yang melaporkan kepada Anaiso kalau misinya sudah sukses ngebunuh Toke. Saat Anaiso pergi, Taka mendapat video call dari Muro yang udah menyandra Emery. Dia pun langsung OTW ke lokasi.
Setelah sampai di tempat, Muro dan juga Taka sempat adu bacot tuh. Muro juga akhirnya tahu siapa Taka yang sebenarnya. Dengan rasa kecewa, Muro mengajak Taka buat balik lagi ke Tosokai. Tosokai yang sudah hancur karena semua pimpinannya udah tewas. Muro makin frustasi berusaha mengancam membunuh Emiri. Setelah menembak Muro, Taka yang rasa bersalah, dia pun berusaha akan bunuh diri dengan menggunakan pistolnya, namun dicegah oleh Emiri. Di akhir film diperlihatkan awal pertemuan Taka dengan Muro, di mana Taka ngelawan anak buah Mikami dan juga Muro, sewaktu Taka membuka warung minuman di Bangkok. Dan film pun berakhir.